The Kamar Podcast. Oke, welcome back to The Kamar Podcast. Dan di episode 22 ini kita kedatangan dua orang spesial ya. Spesial. Apa bae? Spesial. Kita kan harus template ya. Podcast dari Corbuser. Bersama Everyday Nabati. Bersama Malik dan Esensial. Malik dan Esensial ya. Asik. Masih ada Esensial doang itu. Esensial itu bukan nama berarti? Bukan, bahan itu, Bang. Astagfirullahaladzim, salah saya. Perkenalkan dulu dong, perkenalkan. Mas dari yang mas paling ganteng nih siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Ibras. Nibras Bawazir. Nibras tadi. Tapi kebetulan mirip loh. Sama adekku Nibras. Oh, oke. Kalau Nibras ya. Boleh. Nibras sebagai apa dong Nibras? Wah, sebagai soundman. Langsung undang soundman, mas. Salah undang soundman nih. Nah, berarti ada soundman, Cok. Vokalis. Jadi vokalis Everyday Nabati. Vokalis, mantap. Masih. Ya, saya Alfian di posisi bass. Wes di posisi. Bass aja. Bukan, saya kan host mas ini. Mau join lo? Boleh. Saya soundman yang tadi disebut ya. Saya Torik posisi bek kanan. Bek kanan, oke. Belum bek kanan terus. Ngehe anjing. Ya, jadi kemarin tuh ceritanya Mas Nibras ini nge-DM kita nih. Alhamdulillah Betul. Assalamualaikum, Kak. Ada emojinya belum? Dosen bu. Oh iya boleh kata gue kan. Gitu dia pengen ada nih band Everyday Nabati. Nah kebetulan Everyday Nabati kemarin habis main sama Cosmic Soul. Pas kan, jadi kita tahu. Gitu. Men ingat nggak tapi kemarin main sama Cosmic Soul? Ngedong. Ingat, alhamdulillah. Yang mana lagunya? Aku sih. Syukur we. Bong. Yang mana lagunya? Waktu itu saya sedang kondisi tidak. Oh mabuk. Oke iya. Apa. Menjelaskan sekarang ya. Kenapa ada gerakan itu di panggung ya. Jelaskan sekarang. Kan ada azar videonya kan. Bikin aja dikit. Nanti kita tampilin videonya. Tapi keren mas. Itu aku di situ kaget kan ya. Ada gerakan asu meninggal kata. Asu meninggal kata. Ada. Tapi gerakan meninggal itu ikonik itu. Jadi asli itu. Tapi udah biasa ya ngelihat vokalis. Ya setiap panggilan selalu ada atraksi sih. Selalu ada aneh-aneh aja. Berarti kemarin yang pas di Journey itu sebenarnya nggak terlalu parah itu sebenarnya. Belum. Masih standar sebenarnya. Standar itu. Waduh. Tapi dari dulu emang begitu Mas Nibras ini. Emang harus ada gimmick sih sebenarnya. Harus ada sama. gimmick. Iya. Tadi kan sebelum mulai podcast ngomong gimmick apa ya coba. Bukan mau bahas apa ya. Nggak tahu kan dia. Tapi kenalan dong sama Everyday Nabati. Kenapa namanya Everyday Nabati? Pasti karena Betul, sering betul. makan nabati itu. Apa sih nabati? Ricis Nabati. Nabati. Ya memang apa ya, terinspirasi lah dari kaleng gitu. Kaleng nih bener. Kaleng ya. Beneran. Ini beneran berarti. Beneran. Beneran. Jadi setiap kita kadang main, dulu kan kita personilnya 4. Nah, waktu kita masih berempat itu kita muter nih dari rumah ini ke sini. Itu pasti ada kaleng Pasti. nabati. Kaleng Nabati. Apa itu fungsi kaleng nabati itu? Isinya nggak tahu, random isinya. Kadang kerupuk, kadang Benar. kadang Original. Yang di Kan nama random kan. Benar-benar. itu alat jahit gitu kan. Benar-benar. Kalengnya itu Ada benang ya kan. Tapi nggak pernah buka ada dildo. Aduh. Jorok ya, nggak boleh ya ngomong jorok. itu sebenarnya dari Mas Alfian. Mas Alfian ini nyeletuk, jadi kita mah band aja gitu, lucu ya. Setiap hari nabati. Setiap hari Nabati. Terus kita kulik-kulik lah, apa sih nabati itu? Ternyata
di KBBI ada nih. Iya. Nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Apa itu mas? Jelasin mas. Ya nabati itu berasal dari Wes kemana mikir aja. Tapi soalnya itu definisi terakhirnya bahan-bahan ini apa ya, tumbuhan gitu kan. Berarti ya. Kita cocok buat gini, Pak. Setiap hari kita makan nasi. Ya. Nasi kan berasal dari tumbuh-tumbuhan tuh. Tumbuhan. Nabati itu nyambungnya. Wow. Nyambung. Nyambung ya. Cocokologi. Cocokologi benar-benar. Kecewa. Iya. Soalnya kira agak panjang ya tadi ya. Everyday Nabati gitu. Bahkan namanya duluan baru maknanya ya. Karena dulu pusing dulu, cari nama band tuh pusing, Ya. nggak nemu-nemu. Nggak nemu-nemu ya. Kan nggak mungkin ya Everyday Riches, karena nanti nggak suka. Benar. Hak cipta. Bisa everyday kaleng gitu kan. Dia kaleng kurang kan ya itu ya. Akhirnya tercipta lah ya Everyday Nabati. Iya. Itu tapi pas kalian ini satu daerah berarti band ini terbentuknya, satu tempat. Ya awalnya kita apa ya? Kita tuh saya, Mas Alfian, terus ada Mas Rangga itu satu komplek. Mas Rangga yang mana mas Rangga? Saya yang itu main HP itu. Nah, Yang cool ya. 1, 2, 3 itu satu komplek yang sama. Awalnya kan 4, satunya ini siapa nih? Satunya tuh drummer kita dulu sebelum Mas Arya. Netral. bukan. Bukan. Ini. Lebih tepat gitarisnya. Tuh Jerry. apa jenis mirip kilo siapa? Siapa? Gitaris Undertake bukan? Ini Sepi hitam. Ah, Stevie hitam. Sebenarnya kita cuma KW. Ada fotonya. Ini Nah, Di sini fotonya. Profil lengkapnya di sini. Nanti kita cantumin juga, Mas. itu Tapi udah enggak lagi berarti atau ya karena berantem ya? Enggak. Berantem. Sibuk. Oh, sibuk. Berantem. Berantem. Udah baikan. Kita naik ring yuk gitu kan. Enggak apa-apa kan ada ya Rika sekarang yang tinju-tinju kan ada. Itu. Disalurin kan sama drummernya. Tapi enggak ribut ya sebenarnya. Enggak. Karena dia ada kesibukan. Gitu kita kosong nih, kita cuma bertiga. Akhirnya kita merekrut lah Mas Arya. Mas Arya. Mas Arya yang mana? Ini yang lagi main ML ini. Oh, Orang podcast dia main ML. ya butuh fokus sebenarnya main Fanny link temen gua Sefrekuensi. subsidi di band jangan mas saya lagi pusing memer dari kemarin mas Ini apa Mas posisinya Mas kalau dia Mas? Sebagai drama. otaknya godliner Itu sebagai dia tuh godliner feeder ya Bang. godliner feeder wah su bahaya tuh Apa itu coba buatan feeder? itu suka mati memberikan makan ke musuh feeder Boleh rokok ya? Boleh Mas. Boleh. Sikat aja Mas. tapi kan udah gonta-ganti personil tadi kan satu kali doang ya nggak gonta Terus waktu itu kita juga nambah gitaris rhythm. gitarnya sama Mas Dimas, cuman beliau lagi di Jakarta sekarang jadi nggak bisa datang. Oh kita cerita ya. gitar hitam Mas Dimas itu juga satu komplek dengan kami. oh satu komplek Kompleknya apa sih namanya Mas? Ayo. Nanti Cocok. Kenapa kalian nggak kayak Jeblox? Namanya kan dari daerah juga. iya Asli. enggak sih enggak. Kayak tiru-tiru sih. nah, Lah kan kalian duluan. Jeblox kan belum naik saat 2023. Tapi sebelum ada duluan. Masa apa gitu kan? tapi dari tahun berapa sih Everyday Nabati ini dari 2023 Pak tahu Mas. riset. Oh. riset ya riset Bulannya bulan apa? September. Wah, salah. itu band gua anjing itu band gua Cok. Juli. Yes, betul. Jadi, Mau bercanda aja. keren Emang iya? Gue sih. tapi bener loh host tuh harus lebih tahu daripada bandnya sendiri Iya, gitu. iya. soalnya dia ngefans banget sama Soleh Solihun kan Asik. Sama Everyday Nabati nih gue sekarang. dari Nabati Ada merchandise nggak? Ada. Ada. Mana minta dong? Ada tadi. kita bakal hargain banget kalau minta anjing Ada, cuma limited. Oh ya limited. Itu ala aja kan limited. Enggak sih, Itu sebenarnya karena itu apa ya kita bikin limited dulu ya. Sok-sokan sih. Sok-sokan. Sok-sokan aja gitu. Bukan strategi marketing gitu. Enggak sih. Oh. kalau dulu biasanya kan orang kalau limited budgetnya masih gitu belum startnya Karena Ini kita limited. PO dulu. Oh, PO. PO. Benar. Ya, yang nggak modal kan. nggak apa-apa namanya kita band
merintis kan ya, merintis. Sama ya kalian ya berarti ya? Sama. Kakak. Tapi ya abang-abangannya Cosmic hitungannya. Beda 2 bulan. Biasanya gitu kan ya orang-orang ya. Oh beda 2 bulan nih gitu, abang-abangan. Tapi pas pertama kali gabung nih ya, kayak kita bikin band yuk gitu. Itu langsung bawain lagu sendiri apa cover-cover dulu? Nah, itu ceritanya kita sebelum ada Afidina Bat itu saya bertiga ini Sama drummer yang lama. Oh, punya band-band. sama Oh, saya SNSD. Ya, Oh. band sebelumnya. Oh, tapi satu band juga kalian bertiga. Ya, satu band. Cuma lebih ke buat mainan aja sih, nggak yang difokusin gitu. Oh, tapi ada karyanya pada waktu itu? Apa cuman ya Baru- jamming aja gitu? Jamming terus nyoba-nyoba lah bikin lagu waktu itu. Nah, akhirnya lagu itu malah kegarap di Afidina Bat. Dulu Hasilnya apa? Yang lagu sesal kah? Atau yang Munafik. Oh Munafik. Ya, Oh Munafik itu berarti anak pertama lah ya? betul. Itu nggak ada di Spotify kan ya? Ada Munafik Oh, itu ada. cuma 2 ya? Ya. Jadi cuma 2 gara-gara EP-nya kalian ini sih ya. Ada. Attack Down itu sih. Jadi dengernya di YouTube kan. Tadi kan ngeriset kan lagu kan. Oh ada sesal, sesal nggak sih? Sesal. Sesal Munafik. Terus aku cari, tapi di YouTube masih ada kan? Masih, masih lengkap. Ada aku dengerin tadi. Petarung tuh enak tuh Petarung. Yang Ya. EP. Aduh gak ingat lah, gue baru denger sekali kok. Bukan masalah ngetes ini mah ya, gue dengerin lagu sekali gue gak pernah ingat. Bangsat. Apa tadi ininya? Yang pertama? Munafik. Itu awal pas bikin sama band yang lama padahal. Kegarapnya di Sebenarnya cuma nulis-nulis aja sih. Ceritakan behind story-nya saja. Sampai nulis tapi deep nih, Munafik nih. Menurut gue, ha. Lihat kok gue tadi di Spotify-nya. Oh ya, itu kebetulan dari apa ya, cerita pribadi sih. Iya pasti. Biasanya kan kalau sebuah karya emang datangnya dari kedekatan diri kan. Benar. Waktu itu memang ya gitu ya. Ya, aku nggak tahu. Yang jelas mas, ini minum kopi kalau Itu ke cewek apa kayak sosial gitu? Nah, Cewek yang sosial. ini. Kelihatannya cewek ya? Cewek, karena Cewek. di liriknya kan ada kata wanita kan. Nah, itu dari mantanku sebenarnya. Mantanmu itu. Kenapa tuh? Siapa namanya? Nah, Boleh jangan anjing-anjingin dong. sih. Jangan dong. Oh nggak boleh ya? Jangan dong. Jangan ya. Terus gimana tuh story-nya? Kenapa bisa Munafik itu jadi untuk ekspresimu? Dan cerita bareng mantanmu itu. Karena waktu itu ya karena dia munafik aja sih gitu. Oh dia munafik aja. Berangkatnya simpel ya dari karena kau Enggak, merasa dia enggak. munafik. Disebut. Kenapa sih munafiknya itu kenapa coba? Coba ini nggak pindah-pindah podcastnya. Panjang ini nanti Nggak apa-apa. jadi curhat ini. Nanti kalau nggak penting kita potong. Penting. Penting. Jadi 5 menit. Itu sih kita opening doang bangsat. Kenapa munafik itu? Oke, santai. Soalnya ini anak pertama. Biasanya kalau anak pertama sebuah musisi lagu itu pasti deep banget biasanya. Bang. Nah, Ya, Ceritanya pasti Ya. karena Cukup dalam. ininya dia tidak musisi kan. Oh, dia Oh. ya, jadi saling serang itu, saling serang. Oh, Danila ini. Danila Nibras ya. Jadi karena Gabras ini. Danila Nibras. Sorry, sumpah baru tahu mas. Terus. karya dong. Oh, berarti dia bikinin untukmu dulu berarti. Ya. Ay ngeri. Sedep. Nah, cuman kan kata-kata di situ kan kok kebalik gitu, makanya munafik banget sih gitu. Di twist faktanya nih, Dia di diputer ya. framing, dia di framing di situ nih. Boleh tahu nggak kita bandnya apa? Nanti ada offline-nya. Dia solois sih. Oh solois, menarik siapa tuh? Gitu ya. Oh nanti boleh. Oke, boleh. Menarik. Bener kan Danila solois. Bisa. Tapi menarik sih, maksudnya Munafik tuh ternyata simpel lah ya waktu itu ya. Balas-balasan karya sama mantan lu mas ya. Ya, walaupun pada akhirnya menyesal juga ya. Menyesal juga. Makanya ada lagu kedua. Iya aku balik. Sesal. Gitu. Lah, kenapa Tapi gokil sih. Ya, ternyata masih Cinta. ya, waktu itu. Sampai sekarang. Enggak sih. Mana coba buka DM. Nggak boleh. Itu kayaknya terlalu personal mas. Tapi unik sih ya, maksudnya kreatifnya unik gitu. Cepet banget ya dari Munafik
Terus tiba-tiba keluar rasa kesel nih, nyesel juga buat Munafik nih. Kayak terlalu gimana gitu. Tapi apa tuh yang bikin nyeselnya itu apa? Nah, sebenarnya tuh pas waktu bikin lagu Sesal itu idenya dari Mas Alfian. Ide apa ya istilahnya? Ide Kan habis apa ya lagu pertama kan Munafik kayak apa namanya kayak sebel gitu. Terus lagu yang di lagu kedua Sesal itu kayak ada kayak sedikit segelintir kayak gagal move on gitu sebenarnya kayak gitu. Oh, gak mau. Tapi itu fakta sebenarnya. sedikit. Oh, sedikit. Iya. Udah ya dulu ya. Ya itu. Nah, terus sebenarnya itu tuh ada trilogi itu sebenarnya. Cuma nggak jadi dirilis. Menarik Karena Kurang itu. kurang aja. Oh, hasil ya. Apa? Secara musiknya apa, Pak? Musiknya sih, bukan secara musik, secara lirik. Nggak serak aja pada akhirnya. Waktu itu kan ada trilogi dari Kesel, terus Penyesalan, terus akhirnya dapet yang baru. Oh. Yang baru, cuman terlalu cinta-cintaan ya. Oh, nggak sesuai sama Frida Nabati gitu. Bukan nggak sesuai sih, lebih ke bosen aja sih. Pengen ngilangin lagu-lagu cintaan sebenarnya. Bukan ngilangin, kayak Kurangin ya. Apa ya? ngilangin. Personilnya hilang. Saya di briefing saya. Dan ngilangin. Kita pengen suasana baru. Nggak apa-apa. Soalnya pas bandku diundang di sini juga kayak gitu kok. Tiba-tiba gitaris ngomongnya, enggak gitu aja. Emang gitu, suka cekcok ya bandnya biasa ya? Nah, apalagi yang sering cekcok kan kalian berdua. Aduh. Sama tuh. Vokalis. Iya. Vokalis dan basis ya kan dulu basis. Dulu basis. Dulu basis nih. Karena kita berdua kan foundernya. Sama gitu. Emang founder itu kepemilikannya ya. Jadinya care banget lah jatuhnya, bener-bener. Tuh. Gagal lah itu. Tapi Bukan gagal sih, lebih nggak mau dirilis aja sih. Nggak mau. Dan akhirnya aransemennya tetap dipakai, cuman jadi beda petarung. Yang di EP. Yang di EP kita yang Ketarung musiknya enak soalnya. Kalau Sesal tuh lebih ke liriknya aku. ya Sesal tuh lebih power di lirik. oh. Nggak Ketarung. kalau Munafik jelek semua. Bukan jelek semua, Mas. Saya kan awalnya emang nggak suka popang kan. Nggak pernah dengerin popang, tadi nyetel. Su, emang gini berarti ya? Tapi Su nyetel Sesal kan? Ya. Oh, Sesal enak. Ternyata malah cewekku lebih seneng Munafik. Jatuhnya ternyata ya selera aja kalau itu kan. Itu ininya apa Mas referensi kalian bikin lagu itu? Ya Apa ya? bikin lagu Frida Nabati ya, maksudnya referensinya apa? Random sebenarnya tuh ada fun fact-nya tuh kita tuh sebenarnya nggak dengerin popang. Nggak dengerin popang? Terus bukan nggak dengerin, Bukan pendengar banget gitu ya? nggak yang ngulik gitu. Ngerti. Ya dengerin cuman yang famous aja gitu. Contohnya? Ya, kayak mungkin yang kayak SHA, terus kayak Indo ya, SHA, terus apalagi 360 gitu. 360. Cuman yang sekelas doang. Nggak yang Ngulik, mendalami. mendalami gitu. Ini bos. Hei kamu diam. Buat liner cari duit. Sebenarnya kalau dari kalian musiknya apa? Satu-satu nih dari Mas Libras dulu. Kalau saya sebenarnya tuh lebih ke rock gitu sih. Kayak gimana? Rock klasik. Oh, rock klasik. Kayak The Beatles, Led Zeppelin. Terus Karena di Beatles pasti harinya tuh jadi Iya, pasti. masuk ya Britpop juga. Oasis. Oasis apa Blur Mas? Blur. Kamu Oasis apa Blur? Oasis. Aku Lebih soalnya Oasisnya. Tim Oasis berarti? Bukan tim Blur? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. kan selera orang. Iya benar. Tengilnya mirip kayak Liam. Kalau di panggung. Iya dong, Liam kan tengil banget di panggung. Pasti ada ngambil ya dari situ ya. Mes, Enggak. enggak apa. Emang sifat pribadi nih. Ini turunan gen. Bisa kita simpulin. Nah, kalau dari ininya, kalau Indonesianya lokalannya apa? Ya tadi ya salah ya. Apa? Enggak, Preferensi pribadi ya. Preferensi pribadi. Enggak terlalu sih itu. Oh, enggak terlalu. Enggak terlalu dengerin. Paling yang famous aja sih. Bernadia gitu. Ya, Bernadia, terus Mahal ini. ini. Rio. Ini Siti. Rio siapa? Rio. Dari sini juta. 2 juta. Rio ada di Rio siapa, Cuk? Rio Febriana. Rio siapa sih? Rio. Ronaldo. Anjing. Rio itu aktor, Cuk. Rio tahu. Cita-cita kayak Oh, Nadine. Rio Muhammad. Coba ini Liverpool ya, sorry. Dia juga pernah 14 tahun dari itu juga nanti. Anjing. Ada lagi.
Host mulai lupa. Ini masa sampai saya lupa namanya Mas. Alfian astagfirullahaladzim. Emang perlu. Kalau Mas Alfian apa Mas? Musik-musik. Kalau saya tuh lebih ke emo sih sebenarnya. Oh, Imo. Berarti kan hampir sama loh Mas. Sama Afridina Batui, popang-popangan. Jauh kalau emo sama Popang. Jauh. Saya nggak terima dia. Langsung masuk ini. Gua kan gak terlalu ngerti musik ya, cuman kalau denger Imo tuh kayak agak-agak mirip gitu kalau sama Popang. Saya beda sih. Karena memang Saya beda. satu root ya. Walaupun dari segi musik tuh beda. Kayak apa Mas contohnya Mas? Yang gitu. Kalau emo yang di Indonesia tuh kalau tahu Killing Me Inside itu dulu sebenarnya band emo itu. Ya. Cuma sekarang kan udah berubah, malah bubar sih sebenarnya. Iya benar. Kan ada Kilminsa filmnya. Aduh. Ya kayak Ada gitu. sansanya lagi. Ya. Terus kalau luar gitu? Kalau lu MCA tuh nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Lebih ke Alisana. Alisana. Itu ada gue tahu dari Mas Dandi mana. Mungkin kalau ya fans tuh yang dunia apologi itu. Nggak tahu sih, kalau denger lagunya sih baru tahu sih. Kalau Killing Me Inside sih tahu ya. Berarti dulu dengerin Killing Me Inside Mas. Iya. Kalau lokal yang emo ya. Oh, Killing Me Inside itu emo ya maksudnya. Emo dulu. Saya malah Kalau berangkatnya sama beda-beda ya. apa namanya kalau tahu For Revenge itu dulu Oh, sebelumnya For tuh emo. Cuma sekarang udah ganti ngikutin pasar. Iya sih. Kalau kan sih mau ya. Itu pasar itu cuy. Ya pada akhirnya kan orang Iya. butuh uang kan. Kan ada Tidak yang tadi bisa match stay Popang atau tidak? Manut. Apa mau ngikutin pasar? Ya siapa tahu setahun ke depan mau beli apa BMW kan kita nggak tahu kan harus nyari uang. Logonya doang. Lo beli apa? Belum. Kita banyak juga di Shopee gocengan kemarin. Berarti kenapa milihnya ini? Tapi bisa ke Popang tuh gimana? Nah itu juga dari teman-teman juga sih, terus kayak Mas Rangga ini kan metal metal banget pokoknya. Metalhead lah ya. Metalhead banget. Terus saling berhadiah anjing gitu dia marah dia. Sampah mana nih kata dia? Ada Juicy Lucy. Apa sih? Marah. Metal pokoknya. Rizky Febian ditonjokin, kita nggak tahu saking metalheadnya orang kan, kita nggak ngerti. Tapi akhirnya itu teman-teman juga ngomong ya, ini apa diingetin teman-teman gitu, ini Popang nih gitu-gitu, atau kalian sadar sendiri gitu? Enggak sih sebenarnya kita memadukan aja sih. Oh mengadukan. Kayaknya ya ketemu di tengah ya. Masing-masing dari kesukaan ya. Bener-bener. Ketemu di tengah Popang. Itu awalnya tuh malah pang. Pure punk malah. Pure pang. Oh biar Iya, apa? pure pang. Untuk kayak apa ya? Pom bensin, SID gitu. Apa tadi Mas? Udah tadi di pom bensin. Pom banyak. Itu ajal, sorry. Itu aja. Ini Biasanya ada orang yang persepsinya salah kan mas. Nah, bapak harus dilurusin. Lalu gue berharap tuh dilurusin. Soalnya banyak yang masih nganggep tuh anak pang. Panjang. Panjang. pang komunis. Nah, pang kok adus gitu kan. Banyak tuh. Tapi Popang akhirnya kan ya. Terus sampai EP yang terbaru ini tetap Popang kan ya kalau aku denger ya. Sebenarnya kita tuh enggak matok. Nggak matok genre lah ya. Popang. Sebenarnya kita tuh kalau ngarahnya tuh lebih ke melodic punk sih. Melodic punk. Ya. Oh itu ada lagi tuh. Ada. Jadi melodic punk itu lebih banyak isian-isian. Oh. Ya terdramis. Ya, Setuju. itu. Cuman orang-orang yang nyebutnya popang juga lah gitu. Iya. Karena dia dikenal sama awam. Karena mirip. Iya. Popang dan melodic punk itu mirip lah. Tapi kan di balik itu siapa tuh yang paling banyak ngekompos atau kepala idenya lah yang sosok kreatif? Apa bareng-bareng kah bentuk rembukan apa kumpul jadi gitu atau ada satu orang yang bawa bahan gitu bentuk kreatifnya gitu? Biasanya saya sih yang Oh. ya, nulis nih asal nulis lah. Asal nulis gini. Terus tak lempar nih anak-anak. Ini gimana nih? Ini akhirnya dikembangin diimprove sama teman-teman jadinya dikemas. Ya hampir semua lagu itu emang Mas Nibras yang bikin liriknya. Cuma saya sama teman-teman yang lain itu cuma kayak ngerevisi gitu aja sih sebenarnya. Enaknya gimana gitu. Tapi Mas Ibras tuh kalau misalnya nih, nulis lirik gitu, itu udah sama notasinya kah atau lirik tok terus dikasih ke pemain instrumennya? Udah Udah sama notasi itu ya. Semua. Oke sih. Nah, nanti kan masih ada revisi. Ya dikembangin lagi kan ya. Soalnya kan role gua di Cosmic kan juga gitu kan, ngembangin doang. Kayak Mas Apian. Iya Mas Alfian, kan sama Mas. Lebih ke keturunan aja sih sebenarnya. Ikutan aja. Kalau Mas Ibras sih kalau di bandku ada namanya Midun ya. Si kita. Genrenya gini ya. Udah jalan makanya. Tapi ya itu ya, maksudnya kalau dari awal jadinya Popang berarti kan
ya mungkin nggak mau matok di Dre gitu. Cuman kan secara karya yang udah dikasih, udah di EP juga kan bakal ke popangan gitu. Iya. Ya. Itu awal-awal pas kalian kenalin gitu ya. Kayak gimana tuh respon orang-orang, Mas? Ya banyak yang support sih. Banyak yang support. Pertama kali panggung inget nggak di mana? Masih Di mana? di apa namanya? Tuh di kopi Cako gak ya? Kita main di event sebenarnya. Di event Coffee Line dulu. Event Coffee itu yang mana, Mas? Dulu kita tempatnya tuh di Dakar Kopi, tapi sekarang udah tutup. Dakar aja. Dakar. Karena kayak pernah dengar tuh. Itu Daerah Gamping gitu. Gamping. Pertama kali kita manggung. Dan kita dulu muncul sebagai Frida Barat itu sudah rilis lagu Munafik. Oh, udah rilis dua lagu lah, tapi sama langsung. Munafik sih kan. Lagi-lagi. Jembatan lagi. Ya Allah, lali aku. Masih ada waktu nih. Masih ada waktu nih sebulan. Adiman, Nih, coba hubungin boxing Yogyakarta itu. Kita adu Alfian sama Nibras. Ya, aku punya nomornya ini. Nanti ada kontak sendiri. Kita nonton aja deh. Amin. Jadi kita pertama kali kita bikin Instagram, kita FDD Nabati. kita post itu langsung coming soon lagu Munafik. Oh, Dan kagetnya kita itu tayangannya lebih dari 10.000 ya. Oh ya? Oh. yang real lebih. Real. Tayangannya Kayak teasernya dulu gitu ya. ya coming soon gitu ya. Teaser coming soon gitu. Tapi emang rame kan saat itu ya. 2023 nggak itu? 2023. Itu kan naik-naiknya Iya, lagi iya, tuh, naik-naik ya, popang. bener. Pokoknya apapun yang rootsnya ke arah punk tuh, waktu itu lagi rame-ramenya tuh. Bahkan sampai sekarang pun kayak komunitas masih gede lah ya punk. Ya pang popang sih ya. Iya. Nggak tahu kalau pang gitu. Sama lah gede. Masih. Karena saya juga tergabung dalam Komunitas mereka. Oh ya, karena band kan Mas, karena band yang FDD Nabati enggak juga. Karena suka. Memang udah dari dulu. Sih. Ini mah bukan sembarangan sih orang itu. Jangan diremehin. Iya, Jangan diremehin. Dal. dia mah remeh Kita kan boxing kan. sebagai manusia setara. Kayaknya kamu dia cocok pakai kursi. Kalau kita Iya. Kalau katanya gitu terus jadi Buddha. Ya puja aja deh sekarang. Kenapa saat itu ingat banget di momen panggung pertama itu? karena Kesannya. panggung pertama. Ada panggung. Bajingan. Benar. Ada hal apa gitu saat itu? Apa? Apa udah ada yang Heeh. langsung step? Ya, langsung. Enggak sih. Karena ya apa ya? Ya kapan namanya kita kan dulu punya idealis sebenarnya. Pokoknya kalau setiap ngeband tuh harus bawa lagu sendiri, nggak cover. Oh, mantap banget. Nah. Kemarin full ya berarti yang Journey kan? Full lagu sendiri ya. Enak sih udah punya EP. Iya. Iya. Emang kalau enak udah punya EP tuh udah setup lah ya buat setengah jam, sejam itu udah berani lah ya. Kalau sejam belum sih. Lagunya belum ada sejam. Kapan gitu ya? Yang EP. 5. Oh 5 ya. 5 tambah 2 EP ya, 7. Oh, belum cukup sejam. Sejam benar. Cukup nih. Bisa. Ngomong. Yang ada gimmick terus meninggal terus ada yang meninggal 30 menit cukup, Pak. Kalau itu ada jatuh gitu kan, Itu cukup. bisa itu. Jangan, Bro. Di kuburnya. Lama anjing. Itu lebih over makanya. Iya. Lagi manggungnya di Journey kan, bawa tanah dulu anjing ke lantai 3. Bawa angkong. Brengsek. Itu ada nggak panggung yang diingat? Panggung yang diingat banget gitu. Yang unik gitu dari perjalanan Everyday Nabati. Mungkin Itu kamu saya. Ya, intinya kan banyak nih gimmick-gimmick kan. Paling diinget yang studio gig sih. Yang Nah, coba ceritain. Tadi kan udah di belakang kamera kan udah ada yang jelasin. Coba ini lucu Mas. Sebenarnya waktu itu tantangan aja sih. Heeh. Dari kan waktu itu yang nonton juga teman-teman sendiri. Heeh. Karena lingkupnya juga apa ya sangat private lah. Iya, gitu. private. Karena studio gigs kan. Nah, waktu itu ada tantangan tuh. Berarti kan waktu itu memang pertama kali apa muncul di kampus. Biasanya kan apa kayak band-band dulu baru aku muncul. Nah, itu aku udah telanjang dada. Oke, ternyata masih normal. Masih banyak. Pakai celana kan. Iya, benar. Cering. Pakai baju cering. Nah, pakai celana tuh terus ya akhir-akhir ya. Ada penonton nantangin. Enggak cuma satu tapi teman-teman lah, itu yang nonton juga teman-teman. Oh, berani enggak buka celananya? Gitu. Terus
Tak buka. Tapi keren sih itu, keren. Enggak sih, gue belum berani. Dan lagunya juga nggak cocok. Iya. Lagunya Kok Cosmic anjir? telanjang. Sponsor, Bro. Oh, sorry. Pantas. Oh, sorry. Ini kurang. Yang minta apa? Minta diiniin celana teman juga apa? Nggak kenal sebenarnya. Teman. Oh teman juga. Karena waktu itu Asu ya, tuh. memang Tapi mantap. Ada fotonya nggak? Mau kita tampilin gitu maksudnya. Sama kru itu di belakang. Lumayan juga kan. Enggak, siapa tahu kan ngejudge kan ya. Kita kan namanya open. karena waktu itu apa ya? Ya agak sensitif ya itu ya. Aku memang minta Jangan di ini. nokem ya gitu. Mm. Nah, lucunya waktu Adalah. buka itu aku nggak tahu nih. Kamu lagi ngaceng banget. Adrenalin aja. Nyanyi tegang bawah. Padahal sama kabeh padahal. Gue guys. Ya, kan sing ngarai itu. Kenapa pas Nah, buka? itu nggak tahu ternyata di situ tuh ada yang nonton cewek satu doang. Allah. Ada kembali. Ya itu tadi yang ngejudge tadi. Main juga. Terus. Gitu. Ya langsung teriak ya. Ya, langsung keluar. Keluar. Kecewa berarti kecewa. Pas keluar nggak ada kayak gitu ada apa gitu kayak apa nahan muntah gitu. Aku bercucuran gitu. Putih-putih kan. Anjing. Serem lu. Banget ya. Emang ya ketawanya paus punggung. Tipe paus punggung. Masalahnya agak nggak enak juga. Karena ceweknya fotografer kita. Tapi katanya fotografernya gak peduli ya. Masih ditekan tuh. Masih. Ya udah dari nih masih motor itu. Kita nggak tahu kan. Tapi fotografer sampai gini. Di zoom. Ada jemput di antara kolor-kolor ada tuh. Agak di zoom. Menyumbal gitu kan. Lucu banget. Tapi kalau pang-pangan kan emang kayak gitu. Ya. Band-band pang apa ya. Tapi nggak segila itu sih sebenarnya. Gila itu. Tapi segila itu beneran. Masa iya sih, Cok? Ada nih band-band pang yang minum kencingnya sendiri pun ada di atas panggung. Allahu Akbar. Itu kaget sih gue ya, jujur ya. Tapi kalau gitu jarang sih. Ya, yang nggak tahu masih. Siapa tahu di peripat-peripat Jarang, ya. jarang. Karena apa ya? Akan pernah ikut komunitas seperti itu jarang. Nggak ada yang buka baju kayak kamu. Jarang. Mungkin di Jogja ya. Biasa jarang. ekstrim di luar. Keren. Tapi kalau di Jakarta gue percaya kan isinya orang-orang gila. Mungkin ya. Itu udah hilang akal gitu, pulang kerja ngentot, gue pengen telanjang gitu kan. Oh iya, buat Mungkin. Itu pendapat Anda saat dia membuka celana apa? Kita mah udah terbiasa ya. Udah hewan aja. Temennya udah biasa. Udah nggak kaget sebenarnya. Itulah makanya kita Tapi itu punya lucu banget sih, anjing. singkatan edannya. Edan. Everyday Nabati dia juga. Everyday Nabati. Ya, cocok aja sama Everyday Nabati. Iya, personality kalian edan kan. Lakuannya juga. Tapi cuma vokalisnya aja yang ngedana. Vokalisnya fun fact. Nah, tapi Ya bener nih, tapi tadi di panggung nih ya, yang biasa kayak gitu-gitu dia doang. Iya. Masa nggak ada yang support kalian? Kita cuma ketawa aja. apa agak nyesek gitu ya? Anjing gitu. Betul. Tapi pas lah, frontman heboh tuh bagus. Iya. Ini kan depan banget kan. Kemarin aja pas pink itu aja udah eye catching banget kan di awal. Anjing tuh gua bangsat nih vokalis eye catching banget lagi. Nyanyi kan. Bangsat terus meninggal itu sih. Ya selevel lah sama telanjang tadi soalnya gua kaget. Apalagi telanjang ya, kayaknya. Iya. bagus sih. Pengen deh nonton. Boleh sih next time telanjang lagi. Telanjang lagi Mas Nibras please. Tapi mau aku, tapi kalian temenin ya. Aku bisa mungkin aku bisa. Aku di bawah. Asal aku nggak manggung tuh aku bisa edan juga Mas. Kalau manggung tuh ada anjing ini beda. Gimana kalau sekarang ada yuk? Ayo. Anjing, Mas gila. Kok nggak jadi sih? Mas Alvin dari sini aja Mas Alvin. Enak ya. Ya ini sedikit konteks ya Mas Nibras ya. Dia ini bercandanya juga parah. Karena temannya baru datang ditunjukin lubang pantat tuh orang.
Enggak dibilang gay, enggak gay dia normal sekali. Nonton bokep masih ya kan. Kan no game ya Mas ya. Tapi Oke. bukan yang Ini nggak bokep. Ada yang bapak-bapak gue. Bapak-bapak gundul. Tapi seru itu ya kalau ngelihat dari kalian yang satu Sadi Cundi aja udah seseru itu, apalagi yang panggung-panggung lain ya. Ngeri. enggak sih, yang lain enggak seru. Pasti seru. Enggak, soalnya Karena kalian entertain. Iya. Soalnya kan nonton. Tapi Journey seru nggak menurut kalian? Seru. Oh seru. Soalnya Journey Nggak seru pendapatnya. Kenapa? Bagi beliau enggak seru karena Dia nggak ngedram. oh iya drama. oh dia nggak datang cuy. Enggak, dia datang. Oh dia datang. Tapi enggak megang Oh tapi nggak bisa gitar. gitar. Kita gantiin Mas Rangga. Iya cuy itu sama lah feel kayak main Mobile Legends deh bener kan suruh main XP gitu bete. Ini Ngerti mas. Ini podcast nih, ada satu orang nggak in frame, udah gitu yang nggak in frame sambil main ML jawabnya. Iya emang. Yang satunya pesan ngechat itu. Enggak masih hashtag satu katanya hashtag satu. Romantis new. Mas becek rananya. Baikin anjing. Habis ini ya. Pilih-pilih apa? Tapi tadi kita udah bahas munafik sama sesal ya. Kalau IP itu kan IP biasanya satu tema tuh ya. Ya. Biasanya. Ini satu tema nggak kalian? Apa nama IP-nya? Ameliorasi. Ameliorasi. Itu sih kayak nama bunga deh. Bukan, itu bahasa Indonesia. Iya. Nama bunga juga kan bisa bahasa Indonesia. Mawar, mawar juga bahasa Indonesia. Melati juga Indonesia Mas. Iya sih, itu menjelaskan sebenarnya. Ameliorasi itu apa? Arti dari ameliorasi itu? Ameliorasi itu perubahan kata menjadi lebih positif. Oh. Ya, kayak kalau yang gue baca-baca ya, kayak misalnya lebih dipositifkan. Dalam artian kayak misal kita dulu nyebut orang buta, terus sekarang kita tunanetra gitu. Oh. Jadi diperhalus. Orang gila jadi ODGJ. Ya, Berarti maknanya kayak transisi lah ya, dari yang munafik yang lebih frontal gitu kan? ya sebenarnya harapan untuk kita juga sih biar Oh. menjadi lebih baik gitu dengan apa ya aransemen yang Dengan meninggal di stage tadi itu ya. oh itu udah dari pertama Fake kali death. manggung. Itu sudah pertama kali manggung. Itu khusus lagu apa tuh gimmick itu? Semuanya Semuanya. semua Semua disikat loh. Tapi kuat dia. Kuat, iya. Stamina Mas. Mantas, tapi kok bisa putus sama mantannya? Nggak maksudnya, lanjut ya. Kita kan stay halal. stay halal, benar-benar stay halal. Stay halal. Tapi ameliorasi itu lagunya apa aja dong? Boleh dong di-explain sedikit, dijelas-jelasin. Ada petarung. Petarung. Itu yang nomor 1 ya. Ya. Hmm. Petarung, lalu ada pesta pertemanan. Oh, pesta pertemanan. Lalu ada Melambung. harapan baru, ketiga itu harapan baru. Lalu melambung tinggi. Yang terakhir pergi. Ada yang ini deh, ada yang satu yang kayak paling slow di TV itu. Ya, Oh, iya. harapan baru. Harapan baru ya, itu kayak paling slow tuh ya. Ya. Enggak terlalu gini-gini. Tapi itu bagus emang diniatkan buat jadi closing kan ya? Enggak, itu malah enggak. di tengah malah. Oh, Yang itu ketiga. enggak? Oh, itu yang ketiga ya? Jadi cool down. Oh, di tengah down. Kan. Dia itu mau menjelaskan apa, Mas? Asmara Rio. Bukan. Asmara. Ada bangsa. Lu berdua lagunya beda anjing. Apa ameliorasi ya? Itu mau menjelaskan apa sih sebenarnya? Itu kita pengen menjadi lebih baik. Kan dari petarung tuh. Petarung tuh menceritakan tentang kita sebagai manusia ini harus bertarung dengan kehidupan yang anjing ini. Kelas. Mahal itu. Tuh. Apa ya dikaliku kehidupan lah. Di petarung kali itu. kehidupan ya. Iya. Terus ke pesta pertemanan. Hmm. Kita manusia itu kan makhluk sosial. Betul. Makanya kita pasti apa ya bersosialisasi dengan teman-teman. Makanya kita berpesta dengan pertemanan itu. Keren ya. Lalu harapan baru itu kita punya harapan untuk masa depan. Kita punya harapan-harapan yang ingin kita wujudkan. Setelah kita melalui ya kali kehidupan tadi kita ingin apa ya
ingin punya harapan yang lebih cerah lah pasti, lebih bagus dari kemarin. Lalu ada melambung tinggi, Ini agak sedikit beda ya. sedikit beda cuman masih berkesinambungan karena ini menyangkut ekonomi. Oh ya? Ya, Kenapa Mas? karena di Jadi liriknya kan yang refnya. refnya itu kan harga melambung tinggi tak sesuai dengan gaji, dompet semakin tak berisi, hanya cukup beli nasi. Lagu itu saya itu. Itu juga dari keluh kesah teman-teman dengan maksudnya gaji di sini kan ya segini lah. Benar. UMR Meksiko. Benar. Ya itu kalau nggak narkoba tadi kan kayak Mas Raf. Makanya ya. itu Stop framingnya. No cam. makanya juga nggak tahu kan ya. Nggak tahu. Makanya nggak mau inframe kan. Ya itu Aman Mas, visinya nggak dicebutin Mas. takut jadi TO dia. Yang terakhir apa Mas? Yang terakhir. Terbit. Terbit. Kita harapan terakhir apa ya IP itu kan terbit dari orang yang baru. Gitu. Sebenarnya itu ada dua makna di terbit itu. Kita terbit itu ya memang terbit sebagai orang baru, cuman dengan kita karena kita belum bisa Membahagiakan orang tua. Iya nggak sih? membahagiakan orang tua. Oh itu lebih. Karena ada liriknya apa namanya? Eh, Jangan Raja Ratu tuh. Ya karena kita sebenarnya kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, makanya di liriknya itu kan biarkanku merajut kembali padamu raja dan ratu juga. Itu kan mengartikan kepada ayah dan ibu gitu. Itu ininya ke orang tua. Cuman harapan kita kan tetap kita terbit sebagai orang tua. Tapi itu sih memang yang di notice di EP-nya tuh liriknya kuat tuh, lebih Secara penulisan ya. secara penulisan lebih kuat lagi ya. Tapi itu keren sih EP itu. Maksudnya setelah dibedah ya. Ya. Lebih biasanya kalau kita musik tuh dengerin terus punya apa ya artis sendiri. Ya. Pas dijelasin Mas Ibras ya jadi lebih make sense lah. Itu yang 5-5-nya yang bikin dari kamu semua Mas. Bareng-bareng cuman Bareng-bareng. pokoknya dari kayak misal ya 80% nya lah. Oh dari lirik 70-80% lah. apa 9? 90% lah. Apa 9? Sisa lah. Iya, 99,9. Di-create sendiri gitu, Bang. Itu tahun berapa sih itu? 2002. Awalnya kita garap tuh dari 2024 sebenarnya. Cuman karena nggak target akhirnya kita di 2025 itu baru jadi ya Mas. Februari. Rilisnya Februari. Sama juga kayak Cosmic. Iya sih, Target ininya tanggal berapa, bulan apa? iya. Mundurnya. Tapi nggak mungkin konyol kan, mundurnya itu karena apa gitu. Orang sih lali aku. Oh iya. Emang kalau Cosmic karena apa? Kalau Cosmic kan lupa. Lu sama ini lupa. Iya sama, Cok. Ini lupa punya lagu. Oh, lagu ini belum rilis, bangsat katanya. Ini lagu itu udah jadi. Oh, enak didengerin terus. Tapi nggak ada Spotify, jadi kan dengerin master bangsat. Akhirnya ya udah. Tapi ini ya kalau bandku sendiri gitu. Biasanya kami kan kalau proses kreatif banyak kan di gitarisku ya. Si Midun tuh lebih kalau kita gambar lebih kayak Mas Nibras lah. Dia bawa ide, pokok keresahan dia, terus dia minta kita wakilin emosinya. Mungkin aku yang sebagai vokalis nanti vokalmu lebih gini ya, nanti drumnya lebih gini gitu loh. Nah kalau di Everyday Nabati tuh Mas Ibras tuh ngasih kebebasan nggak ke drummer atau apa, atau ada memang pokok-pokok yang udah ditanam gitu, yang saklek gitu? Sebenarnya kita fleksibel sih. Fleksibel Karena memang yang di EP juga itu kan karena keresahan dari teman-teman juga. mewakili ya. Mewakili semua lah. Jadi udah, ayo dibikin enak sekalian gitu. Jadi jangan ya kayak nanti jadinya kayak lagu kemarin kalau misal pokoknya dilakukan. Maksudnya monoton gitu karena memang apa ya dari awal rootnya pang-pangan kan. Saya mau nanya ke ini ya, kamu jangan jawab. Dia keras kepala nggak? Maksudnya kayak idealis banget nggak saat misalnya kalau ngajuin karya atau apa untuk Everyday Nabati? Kalau di film itu nggak ada yang idealis, semua itu bareng-bareng semua. Berarti dia nggak yang enggak aku nggak mau maunya. Kadang apa namanya kalau dari lirik emang kalau saya sendiri kan kayak apa namanya kayak misalnya kurang tetap harus ganti gitu sih.
Dan dia ya udah gitu nggak apa-apa. Kira bapak kayak nggak boleh ya ini gimana udah salah. Berarti malah Mas Alfian yang lebih ke quality check lah ya Ya, pastinya. ya kan. Gitu. Emang paling tua juga. Paling tua. Apa Mas Alfian? Aduh, Umur piro? Langsung to the point. walulas Mas. Oh lu lah sih. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tenang Mas aku 75. Udah kayak Indonesia. Iya. 5 tahun yang lalu. Oh, berarti nggak ini banget tuh ya. Kalau nggak Kan band kan berlima. Iya. itu kan, tapi karena justru karena berlimanya itu Mas kan menyatukan kepala. Iya, karena kan apa? Kita Nggak harus bisa dong menyatukan kepala gini dong. Enggak, itu lebih sakit ya. menyakitkan kepala ya. Tapi selain apa yang kayak tadi misalnya proses kreatifnya gitu, ada nggak kayak kalian workshop dulu kah atau ngumpul dulu kah buat matengin itu? Pasti. Atau malah pas di studio gitu? Pasti kita ngumpul dulu kan. Hmm. Nah, kita nggarap tuh biasanya di rumah siapa gitu. Kita nggarap. Baru di studio Coba. disempurnakan. Tapi kamu udah bawa bahannya nih, ini bakal lagunya seperti ini gitu. Enggak, kita memang Oh, saat itu. kumpul dulu. Kumpul dulu misal berlima atau berempat misalnya yang sering nggak datang kan beramanya. Sok sibuk. Sok sibuk dan paling jauh karena kita berempat satu komplek. Ada di mana nih? Dia jauh kota. Di Sarkem Mas ya. Puasa Sarah. Iya Mas ya. Iya. Saya mau itu Siti. Minggu City. Nanti kalau butuh bisa hubungi. Gak mau Mas, gak mau. Suci kita berdua. Kalau off kamera beda lagi. Suci suka Cina Mas. Berarti nggak? Berarti Oh bukan. Tapi keren sih ya, maksudnya lebih kayak ya kerasa lah grupnya ya, kerjasamanya gitu ya. ya. Tapi sih ada crash gak pas misalnya Kalau berantem apa-apa. lagi brainstorming gitu, lagi Ngotot-ngotot. Gini-gini. Apa santai itu orangnya. Santai sih. santai ya? Santai karena berantemnya udah pas kecil. Oh pas kecil. Ya, udah. Pas dewasa kan lebih ribet Mas kalau berantem. Pas kecil mah pukul-pukulan habis itu. Dulu kita berdua mau baca-bacaan. Wah tuh. Lebih ekstrim, lebih ekstrim, lebih ekstrim. Kenapa itu mau bocah-bocah kan Mas? Nah, itu. Nggak tahu juga. Lupa. Ingatnya bawa pisau atau bawa golok, bawa apa? Udah serembot. Ngeri. Terus kayak yang paling sering bilang kan Mas Rangga. Hmm. Dulu pernah gegerin satu komplek. Sembunyi bilang gara-gara diem-diem aja tuh. Diam hilang. Dia bilang. Makanya itu Tadi kan juga kaget kan pas kita ngobrol berdua, mana satu? ada di sini. Agak pas-pas juga. Agak pas-pas. Boleh pas. Oh, sorry ya Mas ya. Aku jalan. Ini sponsor juga Mas. Heeh. Sponsor. Nanti kalau masih kurang lagi dipesenin kamera kita oleh Ya tadi ya cuma bisa ngasih kacang. kacang atau Iya. kopi ABC. Ya next mungkin bakso lah kalau Kopi harungan bakso. proposalnya. Ya kita akan ngajuin proposal ngasal Pak. Tukang bakso sini. Baru, ayo ini. Belum rambut. Mending cilok aja lah daripada Cilok, bakso. iya bener ya cilok. Bakso kan ada kuah ya. Tapi ciloknya nanti di karpet kan. Agak sembarangan. Langsung. Iya, nggak dapat plastik Soalnya soalnya. dia. Iya nanti gini agak-agak jorok emang Mas. Tapi keren sih kalau emang nggak ada crash ya. Karena biasanya kan band ya, termasuk bandku gitu. Lebih Sering kerasnya. sering crashnya. Kenapa tuh? Karena biasanya beda pendapat. Beda pendapat terus nggak sempat diutarakan. Aduh, gondok-gondokan belakang. Berarti di selatan. Enggak gitu. Nggak sempat diutarakan di selatan Nggak berarti. diutarakan. Tapi Baru Masih kurang nyambung. Nanti kita temenan lagi. Berarti kita pesan nih. Enggak. kita ya Lagi di mana? lebih intim. Boleh dong join. Pap dong. Kok kamu temenan sama dia sih? Is gila. Cemburu. Cemburu pertemanan. Cemburu pertemanan. Baru ke pesta pertemanan. Gitu. Kita nyambung. Tapi biasanya kalau band Mas, ya itu kayak yang satu punya pendapat ini, yang satu punya pendapat ini. Yang satu punya pendapat karena idenya dari dia. Nah, yang satu merasa kayaknya ini kurang nih masuk ke untuk band kita. Nah, jadi itu biasanya tuh sering berantem clash gitu. Crash. Walaupun ketemu di tengah, kadang kan ada masalah yang mungkin Iya. nggak selesai. Tapi crash tuh bukan berarti jelek karena Iya. wajar sih aku sekarang kayak ya udah crash mah emang harus crash gitu. Mungkin kalau tipikal komunikasi bandku lebih ngotot gitu.
Kalau kalian kan lebih chill ya ngobrol ya gitu ya. Nggak bisa kami kalau ngobrol santai nggak ada yang dibahas. Tapi kan temen dari kecil sih nih. Benar ya sih, benar sih. Beda kan kalian baru kenal berapa tahun. Iya. Jadi udah ya ada rasa ini gitu. Tapi gara-gara Everyday Nabati gue pengen bikin band kan. Gara-gara nonton Everyday Nabati di sini. Dia kan suka ya mas lagu-lagu yang ya punk atau beatnya kenceng lah istilahnya, nge-pumping diri banget lah gitu. Kita lompat-lompat segala macam itu sama kayak aku udahlah terakhir lah sebelum dia hijrah gitu kan, dia kan pengen ke Jakarta nih nyari uang kan si doi ini. Akhirnya dia bilang kayak lagu-lagu kan di sini kan harga makin lama lagi. Tidak tuh. Makanya dia tadi kan merasa terwakili kan. Ya, by the way kita lagi 01 nih untuk apa? Ditarik. Aku bisa. Nah, wow. Kan mau kan? Mau. Ini kita Coba kita tes ya hari ini. Gitar gua. Oh. Silakan. Personil kita lagi Jakarta 1 dulu. Asu bangsat. Sorry, Cuk. hijrah Bos. Iya. Ya, dia datang di sana. Enggak pernah pulang. Dari awal udah lama. Dari mana biasa main? Kalau Everyday Nabati dari mana? Di rumah. Dari rumah. Jauh mas. Ya kasih. Dari mana sih kalau bisa pang-pangan itu? Ya. Dari apa ya? Tergantung lagunya sih bos. Lagunya. Asli ya mas Jo. Aduh, itu skill setnya cuma itu doang mas. Oke. Coba yang lain Drake. Nah itu di mute gitarnya emang. Do what you want, don't do it wrong me. Malu mas. Malu anjing. Gimik malu sendiri. Nggak bisa mas. Bukan ada. Tapi aku pengen bikin band karena pas di Journey nonton Everyday Nabati, mungkin karena aku nggak ngerti ya mas, aku nggak peka nada, nggak peka sound gitu. Aku ngelihat saat main, suaramu itu agak tertutup sama drum sama gitar mas. Nah jadi suaramu tuh kayak agak nggak terlalu besar gitu. Anjing ini mah bisa nih gua kalau nyanyi nih. Kalau suaranya kecil. Suaranya dikecilin kan mas. Terus yang genrenya yang pang-pangan. Jadi orang-orang nggak bakal expect suara bagus kan kalau pang-pangan. Gitu. Musiknya doang udah dengerin. Ya sama lirik gitu kan kita harus kuat ya. Pang kan perlawanan. Kan? Pang adalah perlawanan teman-teman. Iya, pangpe perlawanan. Pang itu perlawanan. Nah aku pengen bikin itu mas. Itu gara-gara anjing. Kayaknya jadi Mas Libres ini enak banget. Ya enak. Woi. Kayak di pang itu kayak kau tuh apa ya? Jadi dirimu sendiri. Tapi itu yang ditangkap banget ya. Aku pas nonton Mas Ibras, asun orang lepas gitu. Karena aku sebagai vokalis yo, kadang ada momen nggak bisa lepas. Kayak ada mungkin nervous lah ya jatuhnya, atau kayak mungkin lagunya aku ngerasa kayak gimana yang wakilin lagu ini ya gitu ya. Jadi bingung. Ada ya nyanyi aja gitu jatuhnya. Tapi nggak jadi bentuk ekspresi gitu loh. Kalau Mas Ibras tuh aku ngeliatnya kayak ekspresif banget. Iya benar, Sangat sih. Makanya ngeliat tuh kayak apa ya? Kebebasan gitu loh. Kebebasan asli. Inilah namanya berkarya gitu saat itu. Waktu Mas Alfian cuma ngeliat mati. Nah, namanya juga basis. Mati wis. Personil tambahan. Ya. Alah. Aku yakin sih mas yang nonton kamu ya, mungkin dari juniormu atau dari teman-temanmu gitu yang pengen kampus. Dari kampus, sekarang nggak ada junior senior. Ih ngeri, nggak kayak kampus tuh. Iya. Emang di mana kampus? Sama dalam. Langsung Rela dipukulin sama senior saya. Maksudnya kayaknya bakal terinspirasi juga mas dari kau mas. Entah dari gerak panggung atau apa ya. Soalnya entertain. Jual. Dan yang lain tuh sebenarnya walaupun nggak seaktif Mas Ibras ya, sebenarnya tetap ngasih spotlight malah jatuhnya. Jadinya enak gitu loh. Nggak bersinar semuanya gitu loh, tapi ngasih satu, yang lain emang sesuai job desk gitu loh. Oh ini Newport gitu loh. Ya mereka juga kayaknya nggak mau capek. Ya mungkin sih. Kayak Mas Alfian gitu kan. Ini jalan kemana? Jatuh dia anjing. Bodoh. Tetap main deh. orang-orang pada nggak sih sebenarnya.
Mana panggung terbesar pernah di mana Mas? Panggung terbesar. Terbesar di mana ya? Yang menurut kalian Iya. anjing ini kok kita di sini gitu. Iya. Rokaroma. Rokaroma ya. Rock Aroma. Rokaroma tuh yang di sini, yang di Jogja. Di Jogja, di Stebir. Oh, itu panggung terbesar tuh saat ini. Iya. Serius. Foto nggak kan? Foto. Nggak langsung pulang. Langsung pulang mereka ya. Enggak, kita yang. Oh kan ya. Wah, kebalik. Kebalik. Alos Raurus. Itu panggung terbesar yang saat itu. Ya. Untuk sebuah event. Ya, semoga lah ya. Soalnya kalau bisa ada nggak sih ininya Mas? Ya kayak gigisan yang privat gigs itu ya tadi. Ya. Itu biasanya di mana Mas? Yang kau pas buka celana itu. Yang gigisan yang segenre makanya. Studio gigs tadi. Sebenarnya enggak sejenis juga sih. Kita ya dari kolektifnya teman-teman juga. Kita saling support lah. Paling sering main di mana kalian? Paling sering Biasanya. untuk apa dulu nih? Tempat atau event? Ya, apa jenis eventnya? Tapi mungkin jenis eventnya Iya, kali. jenis Kayak event. apa? Event kampus, apa event Iya, kayak gitu. gigs yang ada IO indinya gitu yang nggak dibawa perusahaan. Kita paling sering kolektif sih. Kolektif ya? Ya kolektifan maksudnya. Oh. Karena kita bukan anak kampus sih. Jadi kita seadanya aja. Kalau Sama. Bukan kampus ya. Bukan humas kampus. Ini beda Mas, bukan beda. Tapi sebenarnya ini sih yang masih ganjel lah di gue, walaupun beda topik nih kita. Gimana cara Mas Nibras tuh ngedeliver liriknya? Karena kan agak unik ya, ada karakternya sendiri lah. Kayak penggunaan raja ratu, terus perumpamaan yang. Tapi ada juga momen-momen to the point gitu, kayak dompet terkuras, gitu, gaji habis lah macam-macam gitu. Ya yang agak pakai diksi itu yang terbit doang sih. Oh, Yang yang lain terbit. lugas aja sih. Lugas. Berarti memang karakternya lebih lugas kan aslinya. Ya, jadi cuman pengen beda aja. Ada yang kan di 5 lagu di EP itu kan biar beda-beda aja konsepnya. Meskipun masih satu tema lah. Kalau penulisan itu biasanya referensi dari mana Mas? Iya, Bulan benar, suka benar, nulis. sih. Kalau gabut aja sih ya. Apa sih gitu? Oh, keresahannya ini oh ya udah tulis aja gitu. Nggak pernah lihat kayak apa kayak misalnya lirik lagu band mana gitu terus. Bahkan untuk tor pun senyamannya. Oh ya, senemunya. Oh ya. Oh enak nih gitu meskipun nanti pada akhirnya oh sama kayak lagu ini teman kan aku nggak dengerin. Iya, benar. Cara nggak sengaja gitu kan. Iya. Nggak sengaja. Oh, kukira kayak ngelihat karena misalnya kayak suka liriknya Ceylon Seven gitu misalnya, terus karena sering dengar Ceylon Seven, terus secara penulisan secara nggak sadar akhirnya mirip gitu. Iya, karakternya ke bawah. Enggak. Lebih ke apa ya pribadi aja sih. Kesenengnya. Kau suka nulis berarti Mas? Sebenarnya. Enggak. Kau juga. Suka baca buku atau nulis gitu. Kalau baca oke lah, kalau nggak nulis nggak terlalu. Nggak terlalu. Kalau pas pengen aja. Tapi liriknya kuat ya. Dengar. Liriknya kuat. Aku dengar cuman yang dua-duanya tuh loh yang apa? Munafik sama Sesal yang ada di Spotify. Iya. Pas dengar yang di YouTube yang EP ya kayak sekilas doang gitu karena udah mendekati pulang saat itu pulang kantor jadi sudah saya close gitu. Ada dua itu tapi emang enak lagunya guys. Enak. Everyday Nabati gitu. So dengar kan. Pas di Spotify-nya ada dari Meksiko anjing pendengar kalian. Ya itu ngomong random. Diskografinya dari Meksiko. Tapi emang ada yang aneh-aneh sih. Ya kayak Cosmic kan ada Afrika Selatan. Tapi Ada banget. Iya. yang bikin aku kaget ya di apa? Pendengar teratas tuh malah Amerika Sumpah. di Spotify. Keren, Cuk. Iya itu maksudnya Amerika ya berarti ya bukan Meksiko ya. Amerika paling atas ya Paling Pak. atas ya. Oh, bahkan di pojok di atas Jogja. Keren sih. Enggak tahu. Keren. Coba. Penasaran deh aku. Aku udah kaget loh. Bisa gitu. Oh, bisa muncul di Amerika ya. Pasarnya bisa ke sana ya. Kapan kali Mas ada orang Amerika? Tahu ya. Nih. Top countries United States. Brazil, Jerman, Prancis, Cuk. Wah, Cuk, random banget bangsat. Kotanya Keren sih. Ashburn. Ashburn. Kota apa tuh di Amerika? Asal bunyi. Ashburn. Yang kedua Surakarta, 3 Prancis.
Jogja malah yang keempat. Wow. Gimana tuh? Gue internasional kali ya. Gue internasional. Berangkat langsung. New York I'm coming gitu. Hashtag besok. Aspun. Enggak ada. Aspun. Iya, Aspun. Aspun ya. Nanti. Penoloh nih Aspun. Pak, Tapi dari segi bassnya, Mas Alfian Ya. kita tanya nih ya. Tapi aku juga orang yang salah satu suka yang perhatiin lah bass line segala macam gitu. Mas Alfian tuh nge-create itu menyesuaikan vokal kah atau karena suka aja sama udah biasa gitu sama bass line yang dipakai gitu. Kalau main bass sebenarnya tetap apa namanya kayak ada acuan ya. Kalau saya kan lebih ke Doji punya personil PW Gaskin. Skillnya mainnya tuh kayak misal inanya gini-gini ya. Aku lebih ke kiblatnya ke Doji sih kalau saya. Oh, Cara mainnya dia gimana? Kiblatnya Mekah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. bener ya. Keterlaluan, Mas. Thank you loh. Nomor 1 loh. karena dia kan dengerin Killing Inside. Ya, Killing Minsa. Doci kan dulu di Killing Inside kan. PW Gaskin. PW Gaskin, Pak. San ya. San anjing suruh gitu tuh Doci itu yang pakai kacamata. Mirip kau Cok mukanya. Mirip gak sih? Enggak, perasaan gue doang. Tapi lu kan ada kesalahan pas buka profil Spotify mereka. Kaget saya Mas, mukamu Mas. Faisal. Gede banget kan di depan. Anjing kaget. Yang saya. yang bikin kaget tuh ini cowok kalau ending scroll namanya kan naik turun tuh. Nah, muka dia tuh ketutup. Ada tadi gua main lagi dengerin lagunya kan gabut. Dengerin lagu, gua scroll aja kelihatan enggak. Lu orangnya aja anjing gua di bawah. Nah, kelihatan lu enggak kelihatan lu. Tapi keren. Seru sih. Itu istri Doci cakep sih. Iya. Ini FYI aja. Kenapa harus bahas istrinya? Di luar konteks ini. Nggak tahu, gue nemu istrinya di Twitter apa Twitter. Tasya apa siapa gitu namanya, anjing cakep juga. Kayak istrinya Mohan. Cakep juga. Nah, itu nggak penting lah ya. Gimana kalau kita sudah buka Spotify, kita lihat 5 lagu terakhir yang kita dengarkan di Spotify. Boleh. Dari Mas Ibras. Dari Mas Ibras dulu. Histori. Cek lagu 5 yang Gimana terakhir. caranya? Bukanya Spotify. Tapi kalau dengerin lagu dari Spotify apa biasanya dari YouTube Musik? Biasanya ada 2 lagu. Marah mungkin. Terlalu klasik. Marah. Nanti di setting dulu ringnya. Ini ke Lisa. Oke, 5 lagu terakhir dari Nggak ada pencarian kok. Ini playlist sendiri sih. Oh, hari ini playlist sendiri. Buka ya. Playlistnya ada apa aja? Dari playlistnya Mibras Anersa, ada Radiohead, No Surprises, ada Noel Gallagher, If I Had a Gun, The Smith, Please. Sabrina Carpenter. Please, let me get what I want. My Chemical Romance, Cancer, I Don't Love You, ada Cranberries, ada Radiohead, Green Day, Goo Goo Dolls. Oh ini sih Playlist. iya sini playlist banget sih Mas. Ada Girl Gang juga, ada Oasis, The Smith paling banyak ya, Oasis, The Smith sama Radiohead. Dia banyak. Set Seven sama Arctic Monkeys. Oke. Ini menjelaskan lagu yang dia dengarkan. Ya, semacam itu Mas. Semacam rock-rockan lah. Mas Alfian. Buku di tas ya. Di mana? Kalau enggak, Tolong ya. Ah, tanasnya lah. HP bae bang. Ini yang menurut Bos. Sabang. Kasih Sabang. Nih. Kita lihat. Wah, ini Sakita. Mas. Kalau ya dibaca. Kelihatan aman. Liburan di rumah Rik hari ini Rik. Hah? Liburan di rumah. Iya. Ben Jogja tuh. Oh, band Jogja. Liburan di rumah. Itu apa Mas? Pang-pangan juga. Itu imo. Oh, iya. 7 lagu hari ini diputar. 7 lagu hari ini diputar. Yang mana tapi Riknya? Bacanya. Dari awal aja, langsung dari awal itu, dari atasnya. Gini dia. Reason itu. Ya itu. Itu tuh. Oh, diputar. Ya udah tuh liburan di rumah. Oh, di ini ding. Oh, tapi dengerin satu itu berarti hari ini. Mas. Satu band. Satu band liburan. Lepasan aja dulu. Itu dari mana Mas? Bandnya? Oh. Liburan di rumah dari mana? Jogja. Ulang lagi. Bukan, maksudnya ininya loh. Sleman. Oh, Sleman apa mana? Jogja di mana, Pak? Ini kita di Bantul ya.
tempatnya nggak tahu sih, cuma itu band Jogja. Oh. Apa dia ininya? Popo. Sorry mati mas. Midwest Emo. Oh mitos emo. Kuat ya Mas Dedi. Disquiet, Clementine, Aure Boir, Skledut, Itu judul Atel lagunya? Myself. Hey, Scope. Liburan di rumah. Namanya bukan di rumah. Tapi keren sih. Tahu tuh ngecek. Ini boleh nih teman-teman yang suka emo nih. Profilnya lihat profilnya. Apa tuh dulu ini rumah rame ya? Rame pak. 29. Kau tahu nggak sih liburan di rumah? Teman-temanmu juga? Enggak. Kayaknya koneksimu banyak ya. Apa? Sampai kalian Sorry. ada harta karunnya. Sorry. Tapi ini ya liburan di rumah ya. Emo ya mas bro ya. Sesuai sama genrenya. Itu coba. Aduh. Denny Caknan terakhir. Bisa puji. Love gitu. Bongkar rahasia, Cuk. Daripada hening. Kita isi aja mas ya. Gimana kabar mas? Ya gini Remo. Hai. Siapa yang paling bandel di FDB Nabar? Jangan ditanya. Semuanya. Ditanya. Apa mas? Hari ini dengerin. Kerangga. Hari ini gue dengerin Everyday Nabati. Sama sih gue juga. Ya Frank Ocean paling kalau gue mah. Apa lagi? Munafik ya. Fansire, Webby. Lebih ke bedroom pop kalau gue mah. Bedroom pop, R&B juga. Gitu. Kayak kalau lagu gua lebih mirip ke Iya, Mas setuju, Indra. setuju. Ha. lagu-lagunya. Soalnya pas ente bacain dia tadi lagu-lagu dia kan, langsung ini mah playlist ente sama. Iya, betul. Iya. Kalau gua ini nih, 10 lagu hari ini ya. Nih, ada Sore, Elephant Kind, Sigit, Good Night Electric, terus Rock and Roll Mafia, Coil, Udah pernah kan barang. nyempil mas. Ini kayak random ya mas. Ada Sastro, Elephant Kind lagi, Good Night Electric, sama lagi seneng Bara Suara. Ada nih. Sama nih. Filmnya yang sore itu. Bukan mas. Ini ada Everyday Nabati ini. Ini kayaknya Everyday Nabati kayaknya band Jogja deh kayaknya. Weh, emang band mereka. Munafik sama sesat. Ini Edan bos, gitu kan. Tuh kan? Oh ini kamu ini, ada kamu ini Everyday Nabati. Nyebelin banget ngentot. Ini ada masnya. Everyday Nabati ya? Alfian, Cuk. Wah, ada masa? Sama lagi persis tuh pakai jaket ini. Persis di foto ini. Itu jaket 3 tahun nggak dicuci tuh. Banyak sejarahnya tuh. Keren sih itu. Banyak sejarah. Oh iya. This is pang ya. Panggu. Nih, kalau kita baca ya di Spotify Everyday Nabati. Everyday Nabati atau biasa disingkat Edan. Pakai caps lock soalnya. Edan. Pada tahun 2003 di Bantul, Yogyakarta. Everyday Nabati telah melahirkan 2 single dan baru saja merilis EP perdananya yang bertajuk Ameliorasi. Diperkuat dengan formasi baru beranggotakan Nibras sebagai vokalis, Alfian sebagai basis, Rangga dan Dimboy sebagai gitaris, Arya sebagai drummer. Sukses kalian mas. Pendengar bulanan 130 juta. 130 juta. 30 juta. Katanya ngalahin Oasis tuh. Amin. Amin. Tapi dari lagu-lagu yang kalian dengerin tuh ada ngambil nggak kayak mungkin kalau Mas Alfian bass lainnya kah atau apa Mas Nibras ya penulisan atau cara nyanyi atau apa ada hubungannya nggak? Enggak ya tetap ya. Jadi cuma sebagai penikmat ya kalau lagi dengerin tuh ya. Kan maksudnya kita bikin karya, kenapa kita nggak menunjukkan diri kita sendiri? Diri kita sendiri benar-benar. Itu sih originalitasnya. Tuh. Lanjut guys. Jadi error ini ya tadi, sorry mas. Mic-nya tadi. Gara-gara buka pas Spotify. Ya itulah ya Everyday Nabati lah ya. Apa deh yang terdekat dari Everyday Nabati? Plan apa mau bikin album habis EP? Plan kita pengen bikin next project. Apa? Album kan? Album? Single sih. Single? Single baru album. Rencana bakal apa ya? Maksudnya udah ada mungkin kan secara target nggak tahu nih bisa apa nggak, tapi kalau gambaran dari kalian kira-kira tahun ini kan tahun ini udah jalan bulan Agustus nih, jadi apa mungkin di sekalian di 2026 gitu untuk album? Belum tahu sih itu, karena memang dari kita berlima dulu lah, kita ngobrol dulu, rembukan ya.
Karena memang ini ide saya aja sendiri sih tadi. Belum direbukin. Ini makanya Mas Alfian juga kan. Oh begitu. Makanya gue tuh Tiba-tiba Rano briefingnya yang bawa. Apa ini? Kapan album Cuk? Aduh bangsat. Mana Baslen? Nyari lagi deh. Atau mungkin event-event kapan paling deket main? besok tanggal 2 Agustus 2 Agustus 2 Agustus di mana? Journey. Di Juni. ada lagi. Wih, boleh. acara yang kemarin apa Beda. beda? Besok di acara Melangkah Bersama. Itu maksudnya band-bandannya juga banyak kan lagi gitu ya, kolektifan. Iya, kolektif. Terus tanggal 22 kalau jadi 2 Agustus di Pegasus Kurang tahu. di Jalan Magelang. Oh, KPKP. Di Enggak, bar, itu bar. bar. Oh, Bang. Pegasus bar ya. Tuh. Terus nggak tahu ini kita jadi keluar kota atau enggak besok. Ada band. Oh, ada. infonya. Tungguin aja infonya di Boleh. Instagram kami di @everydaynabati. Everyday Nabati di situ. Ada nggak selain akun Instagram? TikTok kan? TikTok ada sama Rame nggak TikTok kalian? ya lumayan lah. Lumayan sedang ya. Lumayan. Gimana ya dia? Coba kita tanya sepuh ini sepuh TikTok. Coba dong, menurutmu nih Mas ya, untuk mengalahkan algoritma TikTok gitu. Nggak harus mengalahkan sih, maksudnya rame gitu secara view. Konten apa yang kalian taruh di TikTok? Konten random aja sih. Kayak gimana? Cek aja. Nanti ya. Nanti. Setelah ini. Apa mungkin konten apa di panggung atau enggak? Namanya enggak jarang. Mana itu seharusnya yang jual. Apa telanjangnya Mas nih? Kita. Itu kan oke, Pak. Iya. Oke. Kita justru kita memang dibikin eksklusif yang pas kita manggung jarang kita expose. Oh, jangan diekspos. Kenapa itu alasannya? Biar mereka datang. Penasarannya. Ya itulah ya, Everyday Nabati, kita doain aja ya. Karena tadi pikiran dia sendiri pengen bikin single, walaupun belum direbukin. Benar-benar. Tapi kan mungkin akan ada. Ya semoga kan tetap positif ya, produktif ya. Jadi ya semoga terrealisasi lah. Yes, Amin. yes, amin. Oh ya, jangan lupa untuk saksikan MV terbaru kita Oh iya bisa. Oh, ada MV nih. di YouTube. Ya. Yang lagu yang mana? Terbit. Terbit. Ya, baru seminggu. Semingguan. Seminggu. Cek juga tuh Everyday Nabati juga ya, Ya. di YouTube ya, Everyday Nabati juga, dan follow Instagramnya tuh Everyday Nabati. Kita yang suka sama band-band popangan gitu ya, apalagi yang di Jogja bisa datang nonton langsung Everyday Nabati. Info-infonya ada di Instagramnya mereka tadi ya, atau bisa langsung ke Mas Libra saja langsung. Biar kamu di follow juga. Boleh. Apa Instagramnya? Lihat aja di tag-tagan di FB. Udah kamu aja sih. Masih promosi. Buat itu, Loh, buat YouTube biar naik gitu. Ya walaupun nggak bakal naik banget juga sih. Jangan gitu. justru kita diundang di sini tuh Biar naik. karena, Amin. karena kita kan saling support. Saling support bener-bener. Tapi jujur deh Mas, pas kamu ngechat kayak mau main gitu terutama, kenapa Mas saat itu? Alasan lu pengen main di kamar? Jujur ya, secara jujur. Pengen aja. Karena kita jarang podcast ya. Oh ya. Jadi manggung terus sekali-sekali lah. Pingin lah ya gitu ya. Apa ntar kita podcast sama kamu? Orang nggak? Pas Yang punya namanya konser ya? konsernya. Konser? Konser, channelnya konser. Namanya konser. Barbar sih. Barbar pertama kan. Konsernya berarti. Enggak, baru 3 kali sama ini. Cuman yang pertama itu kita cuman audio aja. Oh cuma audio doang. Jadi juga awal audio doang. Awal-awal. Awal. Enggak, kalau di yang pertama itu memang dari mereka konsepnya memang Audio. Jadi di podcast di Spotify gitu. Tapi di sebelum-sebelumnya belum pernah kan cerita-cerita tentang telanjang tadi belum? Apa udah itu sebelumnya? Baru ini. Sempet Sandy. pas nih konser. Oh iya toh. Gila eksklusif kirain. Enggak ngaruh. Hampir loh tadi judulnya eksklusif Libras membuka IP di sini gitu. Hampir loh Mas itu tadi. Ya kan kita dari core user kan lagi-lagi. Ya. Ya itulah tadi guys, udah disebutin juga sama mereka, dan yang suka bisa follow Everyday Nabati, dengerin juga lagu-lagunya dan enak-enak. Tapi EP-nya kebetulan ter-tag down di Spotify, jadi kalau mau dengerin EP-nya ada di YouTube. Ada di YouTube, Atau di kita. Iya, di Sudah YouTube. saya bikinkan playlist. Oh iya benar. Iya. Udah dibikin. Tadi tuh ngecek langsung rapi. Langsung rapi, sesuai sama yang kayak di Spotify. Buat saya yang orangnya agak greget gitu ya kalau nggak rapi tuh rapi banget enak langsung scroll. Sama jangan lupa dengerin musik video mereka yang terbit ya. Yang terbit itu. Nah itu guys, terima kasih ya buat yang udah nonton ya sampai akhir.
Jangan lupa juga subscribe YouTube kita dan follow Instagram ya. Nanti kita ini semua Cantumin. Instagram yang ada di sini. Teng muncul semua. Sampai jumpa. Gue Tarik cabut. Dan gue Munif pamit undur diri. Dan kami Efri dan Abati pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.